Halo semuanya, perkenalkan saya Emilia Febiola Selangit dengan NIM 102020250007, Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Di sini saya akan membahas mengenai teknik pengambilan sampel. Baik, sekarang kita akan membahas yang pertama, pengertian sampel. Sampel secara sederhana diartikan sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber yang sebenarnya dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, sampel adalah bagian sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi. Berikut beberapa pengertian sampel menurut para ahli. Yang pertama, Sutrisno Hadi mengatakan bahwa sebagian individu yang diselidiki itu adalah sampel. Menurut Sujana mengatakan sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu. Ari Kunto mengatakan bahwa sampel adalah bagian kecil yang terdapat dalam populasi yang dianggap mewakili populasi mengenai penelitian yang dilakukan. Sugiono mengatakan bahwa sampel adalah jumlah kecil yang ada dalam populasi dan dianggap mewakilinya. Margono menyatakan bahwa sampel adalah sebagian bagian dari populasi sebagai contoh atau monster yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Selanjutnya, non-probability sampling. Teknik non-probability sampling adalah metode pengambilan sampel di mana semua anggota dalam sebuah populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Artinya, terdapat perbedaan dalam kesempatan yang umumnya diakibatkan oleh subjektivitas penelitian dalam memilih sampel dari antara populasi. Dalam kenyataannya, tidak selalu peneliti dapat menggunakan probability sampling yang diambil secara random. Misalnya, bila tidak ada sampling frame yang lengkap, misalnya karena tidak mengetahui besarnya populasi, maka tidak dapat menggunakan probability sampling. Keunggulan-keunggulan non-probability sampling adalah murah, digunakan bila tidak ada sampling frame, dan digunakan bila populasi menyebar sangat luas sehingga cluster sampling menjadi tidak efisien. Adapun pengambilan sampel dengan teknik non-probability sampling terdiri dari 4 teknik, yaitu yang pertama purposive sampling. Purposive sampling adalah sebuah cara untuk mendapatkan sampel dengan memilih sampel di antara populasi sesuai dengan yang dikehendaki oleh peneliti. Pada teknik ini, peneliti memilih sampel purposive bertujuan secara subjektif. Pemilihan sampel bertujuan ini dilakukan karena mungkin saja peneliti telah memahami bahwa informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dari satu kelompok sasaran tertentu yang mampu memberikan informasi yang dikehendaki karena memang memiliki informasi seperti itu dan mereka memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya itu yang pertama, sampel digunakan adalah sampel yang memang dibutuhkan untuk penelitian. Yang kedua, tergolong murah untuk dilaksanakan dikarenakan yang terpilih biasanya mudah ditemui atau dikehendaki oleh peneliti. Kekurangannya yang pertama dalam segi jumlah sampel yang dipilih tidak ada jaminan mewakili. Yang kedua karena tidak menggunakan sistem acak karena kemungkinan risiko bias meningkat. Dan yang ketiga kesimpulan yang dihasilkan tidak dapat digeneralisasikan. Beberapa contoh purposive sampling yaitu sampel terdiri dari 20 informan yang dipilih berdasarkan satu terlibat langsung dalam implementasi rekam medis, yang kedua memiliki pengalaman minimal 6 bulan, dan yang ketiga menjabat posisi strategis atau dokter spesialis, perawat senior, petugas TI, manajemen rumah sakit. Teknik ini dipilih karena informan harus memiliki pengetahuan mendalam tentang tantangan teknis dan operasional rekam medis elektronik yang tidak dimiliki oleh seluruh populasi staf rumah sakit. Yang kedua, consecutive sampling. Cara ini diterapkan dengan memilih sampel setelah sebelumnya menetapkan kriteria yang harus dipenuhi. Sampel dipilih dari satu kurun waktu yang telah ditentukan oleh peneliti sampai jumlah sampel terpenuhi. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya biasanya pengambilan sampel lebih dari representatif jika dibandingkan dengan sampel random sampling dan dalam suatu populasi diambil sampel secara merata. Kekurangannya tidak dapat memperkirakan tingkat presisi karena tidak menggunakan pemilihan acak dan sistem dapat berinteraksi dengan pola yang tersembunyi dalam populasi. Adapun contoh consecutive sampling, sampel diambil dari seluruh pasien sirosis hepatitis rawat jalan yang datang ke poli dalam rumah sakit Kanjuruhan selama 2 bulan. Semua pasien yang memenuhi kriteria dimasukkan secara berurutan ke dalam penelitian hingga jumlah pasien 82 responden.
Teknik ini dipilih karena kemungkinan pengumpulan data secara efisien dari pasien secara alami data ke fasilitas kesehatan. Yang ketiga, snowball sampling. Dalam penelitian ini, peneliti mula-mula mengotak beberapa responden potensial dan menanyakan mereka apakah mereka mengenal seseorang dengan karakteristik yang sama yang dicari dalam penelitian ini. Misalnya, jika peneliti ingin mewawancarai seorang manajer penjualan, peneliti harus mencari manajer penjualan yang dikenal, lalu meminta tolong padanya untuk mencarikan lagi manajer penjualan selevel dia yang dapat dijadikan sampel. Teknik ini lebih dominan menunjukkan rekomendasi sampling, di mana para sampel akan saling merekomendasikan rekan lainnya yang layak dijadikan sampel rekomendasi untuk menguatkan data pasien. Adapun kelebihan kekurangannya, kelebihannya awal penelitian yang minimal karena apabila ada kekurangan data dapat dengan mudah dicari dan dikerucut saat dengan diteliti dan membuat peneliti menyadari akan kelompok responden yang sebelumnya tidak pernah mendapatkan perhatian. Adapun kekurangannya, memerlukan biaya yang cukup banyak apabila tidak mempunyai jaringan responden yang tepat dan apabila tidak teliti dalam melakukan perhitungan, risiko salah mendapatkan jaringan responden justru menyebabkan sulitnya penelitian. Adapun contoh snowball sampling, menggunakan teknik snowball sampling, metode pengambilan sampling dimulai dari ukuran sampel kecil, kemudian dijalankan secara log pada awal pelaksanaan, dilakukan wawancara dengan kepala unit rekam medis, kemudian rekomendasikan kepada personal rekam medis hanya hingga jumlah sampel 9 responden tercapai. Selanjutnya kita akan membahas dan yang keempat, kuota sampling. Kuota sampling dilakukan dengan menentukan jumlah responden tertentu pada tiap kategori populasi. Misalnya, kuota laki-laki dan perempuan tertentu. Peneliti dapat memilih siapa saja untuk mengisi kuota tersebut. Teknik ini mirip dengan stratified sampling, tetapi pemilihan responden tidak dilakukan secara acak. Adapun kekurangannya, kelebihannya itu dapat menghemat banyak waktu dikarenakan bisa dilakukan dengan cepat dan biasanya mempunyai batasan waktu dan dapat digunakan dalam penelitian yang probabilitas sulit diterapkan. Adapun kekurangannya, kemungkinan meningkatkan risiko bias karena partisipan penelitian tidak diambil secara acak. Adapun contoh kuota sampling yaitu peneliti evaluasi berkas rekam medis di unit assembly rumah sakit menggunakan kuota sampling untuk 161 berkas dan rawat inap dengan kuota bulanan proporsional untuk analisis kelengkapan data menggunakan chi-square. Selanjutnya, penggunaan sampel non-probability. Dalam penelitian sebelumnya, beberapa peneliti telah melakukan analisis komparatif antara probability dan non-probability sampling. Tidak ada metode yang superior secara universal. Setiap metode memiliki tempatnya tergantung pada konteks dan kebutuhan penelitian. Sementara itu, non-probability sampling tidak menjamin kesempatan yang sementara bagi seluruh anggota populasi yang meliput teknik seperti proportif, kuota, convergence, dan snowball sampling. Teknik ini lebih banyak digunakan dalam penelitian yang bertujuan mendalami fenomena seperti dalam pendekatan kualitatif. Adapun pertimbangan dalam menentukan teknik sampling itu yang pertama ukuran populasi. Peneliti harus mempertimbangkan seberapa besar populasi penelitian. Populasi yang besar membutuhkan teknik yang efisien seperti cluster sampling, sedangkan populasi kecil dapat menggunakan sampel random sampling. Yang kedua, tingkat heterogenitas. Jika populasi sangat bervariasi dengan seperti stratified sampling, lebih tepat digunakan untuk memastikan setiap kelompok terwakili secara proporsional. Populasi homogen dapat menggunakan teknik sederhana seperti systematic sampling. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian memengaruhi pemilihan teknik. Jika pemilihan bertujuan untuk generalisasi kuat, probability sampling harus digunakan. Namun, untuk studi eksploratif atau awal, non-probability sampling seringkali memadai. Yang keempat, desain analisis statistik. Analisis statistik tertentu membutuhkan data dari sampel yang dipilih secara acak agar hasilnya valid. Karena itu, peneliti harus menyesuaikan teknik sampling dengan metode analisis yang akan digunakan seperti regresi atau uji inferensial. Yang kelima, kebersihan waktu, tenaga, dan biaya. Keterbatasan sumber daya seringkali memengaruhi pemilihan teknik sampling. Teknik probability sampling yang lebih ideal tetapi memerlukan biaya dan waktu yang lebih besar. Sebaliknya, non-probability sampling sering dipilih karena lebih praktis dan mudah meskipun tingkat validitas eksternalnya lebih rendah.
Selanjutnya kita akan membahas akibat salah dalam penerapan sampling pada sampel penelitian. Yang pertama itu menyebabkan tidak akuratnya keterwakilan dalam sebuah penelitian. Apabila penerapan sampling yang dilakukan salah akan menyebabkan tidak akuratnya keterwakilan yang nantinya sebuah peneliti itu tidak akan bisa menggeneralisasikan pada populasi yang lebih luas. Pada penelitian pemasaran mungkin hasilnya nanti tidak dapat diterapkan pada posisi konsumen yang lebih luas. Hal ini menyebabkan hasil penelitian mungkin menyesatkan dan menyebabkan entitas salah dalam pengambilan keputusan karena didasarkan pada data yang dicatat. Yang kedua, menyebabkan generalisasi temuan yang berlebihan. Pada penelitian mengenai pemasaran, peneliti bisa saja keliru dalam penerapan hasil dari sampel yang sebenarnya tidak mewakili seluruh konsumen dengan asumsi bahwa ia akan menghasilkan cerminan distribusi opini atau perilaku yang apa adanya sesuai fakta. Hal ini berakibatkan strategi pemasaran atau keputusan mengenai produk yang berdasarkan data yang digeneralisasikan terlalu umum memiliki kemungkinan meleset dan tidak sesuai dengan target entitas yang sebenarnya. Yang ketiga, terbatasnya presisi. Apabila seorang peneliti melakukan kesalahan pengambilan sampel tingkat tinggi, hal ini menyebabkan kurangnya ketepatan perkiraan yang diperoleh dari data sampel. Makanya, margin kesalahan yang ada pada temuan peneliti besar kemungkinannya dan mengakibatkan kurangnya rincian yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang dapat dalam bisnis atau suatu entitas. Manajemen atau pengambilan keputusan mungkin mendapatkan informasi yang tidak jelas atau hanya perkiraan dan akhirnya menjadi masalah dalam persaingan pasar dengan entitas lain. Dan yang keempat, terjadinya bias apabila sampel tertentu yang dipilih menolak memberikan data. Hal ini menyebabkan perbedaan antara partisipan dengan karakteristik non-responden. Jika penanganannya salah, hasil akhirnya nanti akan rusak dan salah dalam penggambaran persepsi atau pendapatan konsumen. Baik, adapun kesimpulannya adalah kesimpulan dari materi teknik pengambilan sampel adalah bahwa teknik ini merupakan bagian terpenting dalam penelitian untuk menentukan bagaimana sebagai anggota populasi atau sampel dipilih agar dapat mewakili keseluruhan populasi secara akurat. Pemilihan teknik sampel yang tepat sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil penelitian, terutama dalam hal validitas dan generalisasi. Secara umum, teknik pengambilan sampel dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih sebagai sehingga hasilnya lebih objektif dan dapat digeneralisasikan. Sementara itu, non-probability sampling lebih fleksibel namun beresiko menimbulkan bias karena tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Baik teman-teman, sekian dari materi kita tentang teknik pengumpulan sampel. Di sini kita akan masuk ke dalam pembahasan soal kasus. Bagaimana soal pertama? Seorang peneliti ingin mengetahui tingkat kepuasan pasien di sebuah rumah sakit. Dia mengambil sampel dengan cara memilih pasien yang kebetulan datang saat penelitian berlangsung tanpa kriteria tertentu. Teknik pengambilan sampel apa yang digunakan? Langsung saja kita jawab. Yang mana jawabannya adalah C. Convention sampling. Teknik ini termasuk non probability sampling karena dipilih berdasarkan kemudahan akses atau pasien yang datang saat itu, sehingga tidak semua populasi memiliki peluang yang sama. Soal nomor 2, dalam penelitian tentang rekam medis, peneliti membagi pasien berdasarkan kelas perawatan, kemudian mengambil sampel cara acak dari setiap kelompok. Teknik sampling apa yang digunakan? Jawabannya B, straightforward sampling. Populasi dibagi ke dalam strata, kelas atau kelas perawatan, lalu diambil sampel dari masing-masing kelompok secara acak agar lebih representatif. Dan soal terakhir, seorang peneliti meneliti 50 pasien dengan kriteria tertentu, misalnya pasien yang penyakit kronis yang telah dirawat lebih dari 1 bulan. Teknik sampling apa yang digunakan? Sini kita langsung saja membahas. Yang menjawab ini itu adalah C, purposive sampling. Sampel dipilih berdasarkan kriteria khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga termasuk non-probability sampling. Baik teman-teman, sekian dari pembahasan soal kasus kita dan materi kita mengenai teknik pengambilan sampel. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih.